Selamat pagi Bapak Ibu orang tua dan murid-murid yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah kelulusan dan pelepasan para siswa-siswi kelas 6 SDK Aletheia angkatan ke-6. Dalam firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Shalom bagi kita semuanya. Shalom bagi orang tua murid kelas 6 SDK Alitea. Shalom bagi guru-guru dan juga bagi kepala sekolah. Dan shalom bagi anak-anak SDK Alitea kelas 6 angkatan ke-6 ya. Tahun 2020-2021. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, di mana anak-anak kelas 6 ini mengikuti acara pelepasan atau ibadah pelepasan ya. Dan juga terima kasih kepada orang tua murid yang sudah mempercayakan anak-anak Bapak Ibu untuk sekolah dan dididik di sekolah SD Kristen Alitea. Tidak terasa 6 tahun, bahkan 6 tahun lebih kalau mereka dari TK Alitea, mereka sudah dididik di tempat ini, belajar banyak ilmu dan pengetahuan. Tetapi bukan hanya itu yang kami tekankan, kami juga sangat menekankan untuk karakter mereka dibentuk, karena ini sekolah Kristen yang berdasarkan kebenaran. Jadi kami rindu seperti visi kami, anak-anak ini bukan hanya smart dan excellent di dalam pengetahuan dan ilmu, tetapi juga di dalam karakter, mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Ya, terima kasih untuk kerjasama orang tua selama ini yang sudah mempercayakan anak-anak saudara, Bapak Ibu bersekolah di tempat ini. Saya juga bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru yang sudah berjerih lelah di dalam mendidik dan berusaha untuk memberikan teladan contoh yang baik kepada anak-anak. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mentransfer karakter mereka sebagai orang-orang percaya. Dan untuk anak-anak, sungguh bersyukur yang sudah menanti-nantikan hari ini. Kiranya dengan ibadah pelepasan ini boleh membuat anak-anak tidak melupakan. Ini bukan akhir dari perjalanan studi anak-anak, tetapi anak-anak akan mulai lagi mengikuti jenjang yang lebih tinggi, sekolah menengah pertama. Dan yang saya harapkan, anak-anak lulusan SDK Alitea ini tetap mengingat ilmu dan juga khususnya karakter yang sudah ditanamkan oleh guru-guru, oleh semua pihak yang terkait, dan supaya tumbuh bukan hanya pengetahuan sekali lagi, tapi hati dan karakter yang juga makin serupa dengan Kristus. Ya, selamat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih lanjut, dan selamat untuk berkarya di dalam studi, belajar yang rajin, muliakan Tuhan dengan studi kalian semuanya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menaikkan rasa syukur kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya secara khusus dalam tahun pelajaran 2020-2021 ini. Suatu masa yang sulit di mana siswa-siswi kelas 6 tahun ini benar-benar melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tatap muka secara online. Namun saya bisa melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, sehingga siswa-siswi kelas 6 dapat menyelesaikan pembelajaran di tahun ajaran ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Yayat Daryati selaku pengawas yang senantiasa memberikan arahan, dukungan dan dorongan baik bagi saya selaku kepala sekolah, bagi guru-guru, bagi siswa-siswi SDK Alitea, sehingga kami semua seolah diringankan bebannya dalam melewati pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini. Berterima kasih kepada Yayasan Kasih Alitea yang terus-menerus memberikan dukungan dan perhatian sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Penghormatan dan penghargaan bagi orang tua peserta didik SDK Alitea yang sudah bergandeng tangan selama mewujudkan pembelajaran bagi peserta didik dengan baik. Saya menyadari kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, namun saya melihat suatu usaha kerja keras Bapak Ibu dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan bagi putra-putri tercinta. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan dapat dipercaya
menjadi model besar yang dapat Bapak Ibu tanamkan. Kiranya membuahkan hasil yang besar di masa yang akan datang bagi kesuksesan putra-putri tercinta. Rasa bangga dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berusaha dengan sepenuh hati untuk mendidik dan mengajar. Kiranya memberi nilai yang dalam dan berdampak besar bagi pertumbuhan pengetahuan dan karakter peserta didik. Kiranya setiap siswa dapat mengenang jasamu, seperti dalam sebuah lagu yang mengatakan, engkau bagikan pelita dalam kegelapan, seperti embun penyejuk dalam kehausan, bahkan sebagai gembala bagi domba-domba kecil yang mudah tersesat. Dan kiranya Tuhan memberkati jerilelah Bapak Ibu guru sekalian. Bagi anak-anak yang kami kasihi, mudah-mudahan selama 1 tahun penuh kalian belajar tatap muka terbatas secara daring ini, memberikan pelajaran yang berharga, bahwa kalian tumbuh dalam keteladanan yang baik, dari orang tua yang jujur, tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bukan besarnya nilai angka yang membawa kesuksesan di masa depanmu, tetapi hidup di dalam kebenaran dan di dalam takut akan Tuhan, itulah sumber sukses yang sejati. Jika selama ini kalian sudah menempuh pendidikan dasar dalam kasih setianya yang tak berkesudahan, maka percayalah bahwa Tuhan akan memimpin masa depanmu dengan baik juga. Kiranya Tuhan memberkati kalian menjadi generasi yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih kepada seluruh panitia termasuk Ibu Afi, Ketua Komite Sekolah dan kawan-kawan yang telah mengupayakan terselenggaranya acara pelepasan ini dengan begitu baik. Kiranya Tuhan membalaskan segala kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Akhir kata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan, kiranya sampai kepada setiap kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia adalah Tuhan yang layak kita puji, layak kita tinggikan. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari setiap mulut datang untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita satukan hati. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmat, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang kami panggil di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami semua. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mohon pimpinan-Mu, kiranya Engkau memimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga penghabisan. Kiranya melalui apapun yang disajikan dalam acara ini, kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga ketika anak-anak selesai dalam acara ini, ada berkat-berkat surgawi, ada pesan-pesan penting yang dapat mereka terima sebagai bekal kehidupan mereka dalam masa-masa mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita terus memuji Allah kita. Bagi para orang tua murid, murid-murid yang telah merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Allah kita dan berkata, God is so good. Allah itu baik. So good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Allah itu baik. Ia baik buat saya. Allah itu baik. Ia baik buat saya. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6 SD yang sudah 6 tahun sekolah
di tempat ini dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Doa saya bahwa kalian semakin sukses di dalam tahap studi berikutnya. Tema yang kita renungkan di dalam ibadah pelepasan dan kelulusan pada hari ini yaitu adalah tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayat yang ke-21 sampai ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, hidup manusia itu dapat diumpamakan seperti dua sisi. Saudara, saya bawa koin, dan kalau kita melihat koin ini 500 rupiah, punya dua sisi. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga kalau kita memperhatikan kehidupan manusia, ada dua sisi yang tak bisa dipisahkan, yaitu adalah ada senang, pasti ada susah. Ada tawa, pasti ada tangis, ya. Ada kaya, pasti ada miskin. Bahkan juga ada saat-saat kita bersuka, ada saat-saat kita sedih, ada saat-saat kita untung, ada saat-saat kita rugi. Saudara, inilah kehidupan manusia, dan kalau kita sebenarnya dikasih sebuah pilihan, pasti dalam hidup ini kita memilih untuk kehidupan yang lancar, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang tidak mempunyai tantangan. Tentu ini harapan kita semuanya. Kita tidak mau hidup yang menderita, hidup yang sengsara, hidup yang penuh pergumulan dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu kita tertawa, tapi ada waktu kita menangis, ada waktu kita mengumpulkan, tetapi ada waktu juga kita membuang. Ada waktu kita bertemu, ada waktu kita berpisah, ada waktu kita bersama-sama, ada waktu kita tidak bisa bersama lagi. Inilah satu realita kehidupan yang tidak bisa terhindarkan. Nah, saudara-saudara, sama seperti juga anak-anak yang sudah lulus ini dan nanti akan berpisah dan ada yang melanjutkan ke tahap studi berikutnya. Inilah satu realita kehidupan yang tak bisa terhindarkan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi ada satu hal yang kita mau renungkan bersama-sama, dan saya ajak kita untuk merenungkan hal ini, yaitu adalah apabila di dalam kehidupan ini kemudian kita diperhadapkan dalam satu keadaan yang sulit, dalam satu keadaan yang penuh dengan sengsara, dalam situasi yang tidak mudah, dalam sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Saudara, saya mau bertanya kepada kita, apakah yang harus kita lakukan? Andai kata kita menghadapi keadaan sakit, menghadapi keadaan yang tidak mudah, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita harus kecewa dengan hidup ini? Apakah kita kemudian meratapi keadaan dan situasi yang kita hadapi? Saudara-saudara, tentunya tidak. Firman Tuhan hari ini menolong kita, mengajak kita untuk boleh sebenarnya melihat kehidupan ini dalam satu cara pandang yang berbeda, yaitu adalah yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat cara pandang apa yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Saudara, hanya ada satu kata yang boleh saya katakan untuk kita melalui firman Tuhan, yaitu adalah kata berharap. Dalam hidup ada pengharapan yang telah Allah sediakan bagi kita. Sama seperti di dalam ayat yang ke-21 yang kita baca, saudara, di sini dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, kalimat ini adalah satu kalimat yang sebenarnya harus ada dalam kehidupan setiap orang.
yaitu adalah ada pengharapan, ada harapan di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita lihat kalimat ini disampaikan oleh Yeremia. Yeremia yang sedang meratap ini sebenarnya saudara ada di dalam sengsara yang sangat berat. Dia menghadapi satu kesulitan di mana bangsanya sendiri, bangsa Israel, menghadapi akan tawanan, ditaklukkan oleh bangsa Babel. Sehingga mereka menghadapi satu keadaan yang tidak mudah, di mana bangsa ini sebenarnya telah berbuat dosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi hukuman kepada mereka. Dan di dalam hukuman ini adalah akhirnya mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel. Dan keadaan ditawan, keadaan ditaklukkan, itu bukan keadaan yang menyenangkan. Itu keadaan yang sengsara, keadaan yang membuat akhirnya mereka tidak bebas. Mereka harus hidup di bawah tawanan bangsa asing, bangsa Babel. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita memperhatikan, di dalam keadaan sengsara, dalam pergumulan seperti ini, Yeremia berkata, saudara-saudara, di dalam keadaan yang sulit itu dia berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Yeremia sebenarnya bisa memilih untuk kecewa ketika menghadapi keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit itu nanti boleh baca di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 21 atau 20 begitu. Di situ sudah banyak sekali kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Yeremia. Dan di dalam keadaan itu, dia bisa memilih untuk kecewa di dalam hidup ini. Sama seperti banyak orang hari ini memilih untuk kecewa. Ada juga orang-orang yang kemudian ketika menghadapi kesulitan bisa meninggalkan Tuhan. Demikian juga sebenarnya bisa dilakukan oleh Yeremia. Tetapi dia tidak melakukan itu. Yeremia ini tahu bahwa itu bukan sikap bijaksana sebagai orang yang beriman. Justru sebagai orang yang beriman, Yeremia ini sangat tahu bahwa yang harus dilakukan itu adalah berharap terhadap kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Berharap terhadap rahmat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Berharap terhadap kesetiaan Tuhan yang sangat besar. Yeremia di dalam bagian ini kalau kita perhatikan, dia tidak menenggelamkan dirinya di dalam sengsara yang sedang dihadapinya. Justru di dalam sengsara yang sedang menenggelamkannya, dia mengangkat kepalanya ke atas, kemudian dia memandang kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, dan kemudian dia betul-betul percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Justru dia membesarkan imannya, membesarkan pengharapannya bahwa Allah itu setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang sebenarnya yang juga harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Saat kita menghadapi sengsara di dalam kehidupan ini, siapapun kita yang sedang menghadapi sengsara, baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, baik sebagai anak-anak yang sedang menemui kesulitan, yang harus kita lakukan itu adalah membesarkan iman kita, tetap percaya kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, kepada rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habis, kepada kasih karunia Tuhan yang selalu ada untuk kita. Harusnya inilah yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, selama ini ketika menghadapi sengsara di dalam hidup ini, apa yang saudara lakukan? Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya pulang kampung. Dan kemudian saya ketemu dengan anak paman saya. Dan kemudian kami ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang kehidupan ini. Lalu kemudian dia mulai cerita kepada kami. Kami ada beberapa orang dan mendengar sharingnya itu. Dan satu hal yang begitu mengagetkan saya, di mana anak paman saya ini yang lebih muda dari saya ya. Tapi dia sudah punya anak. Dan dia berkata anaknya ini dia ingin berhentikan sekolah. Saya sangat kaget ketika mendengar itu. Anaknya sudah kelas 11 SMK. Tinggal setahun lagi nanti akan lulus SMK begitu ya. Tapi dia minta anaknya berhenti sekolah. Dan kalau bisa anaknya ini pergi merantau entah ke Jakarta atau ke tempat yang lain. Kenapa? Pikiran daripada anak ini, pikiran khususnya anak paman saya ini sangat kacau pada waktu itu. Lalu kemudian kami memberikan beberapa pertimbangan kepada dia. Saya pribadi menanyakan, kenapa kamu ingin memberhentikan anakmu?
apa yang sebenarnya menjadi masalah terhadap sekolah dan terhadap dirimu sendiri. Banyak hal yang kami bicarakan. Tetapi kemudian di dalam pembicaraan itu, kemudian dia mulai sharing kepada saya. Dia berkata, dia bilang, "Bang, saya tidak mau kehidupan saya rusak. Saya tidak mau anak-anak saya rusak. Saya ingin kehidupan yang lebih baik." Lalu saya bilang kepada dia, "Kalau ingin kehidupanmu lebih baik," saya bilang, "kembalilah kepada Tuhan. Ikutlah ibadah setiap hari Minggu. Datanglah ke rumah Tuhan. Ikutlah persekutuan-persekutuan dan ibadah-ibadah." Dengan kata lain, saya berkata bahwa ingatlah kepada Tuhan yang sangat mengasihi engkau. Ingatlah kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan yang selalu baru, yang selalu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Pada waktu itu, saudara, hatinya begitu tergerak. Dan akhirnya dia ambil keputusan, dia mau bertobat. Bahkan dia mau berhenti dari mabuknya, dan juga dari kehidupan yang kurang baik. Dan dia mau datang ke gereja. Esoknya, saudara, dia pergi ke gereja bersama dengan saya. Dan kami beribadah bersama-sama. Dan setelah saya pulang ke sini, saya dengar dia pun masih datang ke gereja. Saudara-saudara, ini yang dia lakukan di dalam sengsaranya itu, yaitu adalah dia kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya di dalam kehidupan ini juga banyak sekali setiap orang itu bisa menghadapi sengsara. Mumet dengan kehidupan ini. Pusing dengan keadaan yang kita hadapi. Baik sebagai orang tua. Banyak orang tua barangkali pusing menghadapi anak-anak. Bagaimana menyekolahkan mereka. Bagaimana biaya sekolah mereka. Bagaimana mendampingi mereka di dalam masa-masa sekolah online ini. Demikian juga anak-anak. Pusing bagaimana mengikuti pelajaran dari sekolah. Dan sekarang sudah mau lulus melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke SMP. Bagaimana adaptasi di sekolah yang baru. Yang barangkali belum bisa tatap muka. Ini juga hal-hal yang tidak mudah. Dan belum lagi masalah-masalah lain seperti masalah ekonomi yang sekarang menghantam seluruh bidang kehidupan kita. Begitu sulit. Dan di dalam kesulitan seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Saudara, saya mengajak kita semua untuk membesarkan iman dan pengharapan kita untuk melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan adalah pijakan yang kokoh, yang membuat kita kuat di dalam menghadapi situasi sengsara yang kita hadapi seperti situasi saat ini. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu tidak menjadikan keadaan kita lebih buruk. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak menjadikan keadaan kita lebih buruk. Dan kasih setia Tuhan tidak menjauhkan kita dari masa depan yang penuh harapan. Kasih setia Tuhan itu adalah membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup ini membawa kehidupan kita untuk lebih kuat dan lebih kokoh dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Saudara, di dalam Mazmur ke-13, sebenarnya pemazmur ini sedang menghadapi satu ratapan yang sangat berat. Waktu saya membaca, saya melihat Mazmur ini bertanya berulang-ulang kepada Tuhan. Dia berkata begini, "Berapa lama lagi Tuhan Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku?" Tetapi yang paling menarik, saudara, di ayat ke-6, tiba-tiba pemazmur ini berbalik dari sesuatu yang begitu gelap kepada sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Dia berkata begini, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Ini satu kalimat yang luar biasa. Di dalam sengsara, justru dia kemudian memutar imannya. Dia berharap kepada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, inilah rahasia kemenangan orang beriman terhadap keadaan yang sulit dalam hidup ini.
Saudara-saudara, apapun keadaan yang kita hadapi, seperti apapun situasi itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk membesarkan iman kita, bahwa apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 22 dan ayat 23 yang berbunyi, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalimat ini sebenarnya menyingkapkan satu rahasia besar bagi kita di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada satu kalimat yang Allah sering sampaikan kepada umatnya Israel. Kalimat itu adalah, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. I am your God and you are my people. Ini adalah satu kalimat yang sering diungkapkan oleh Allah. Aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. I am your God and you are my people. Saudara, kalimat ini sebenarnya punya arti yang sangat dalam. Kalimat ini menandakan bahwa Allah yang sudah berjanji kepada bangsa Israel adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya apapun keadaan mereka. Meskipun mereka tidak setia, tetapi Dia adalah Allah yang tetap setia. Saudara-saudara, kesetiaan Allah yang tidak berubah ini merupakan dasar mengapa kita harus berharap kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara-saudara, Allah yang kita percaya di dalam Kristus adalah juga Allah yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita melihat Yesus Kristus adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Inilah sebenarnya yang menjadi jaminan kepada kita mengapa kita bisa percaya kepada Allah, karena Allah menyertai kita. Ini yang mengkokohkan kita. Kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya untuk anak-anak kami, anak-anak kelas 6 yang sudah lulus ini, kalian sudah 6 tahun lulus, sudah sekolah di tempat ini, di sekolah Alitea. Dan tentunya banyak kenangan, banyak pengalaman bersama dengan teman-teman, bersama dengan guru. Ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang manis, ada juga hal-hal yang pahit. Dan itu telah membentuk Anda di sekolah ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kalian. Tuhan sudah menopang kalian. Untuk hal ini patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kalian bisa menyelesaikan sekolah di tempat ini. Dan bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang sudah menyertai, sehingga kalian bisa berprestasi, bisa membanggakan guru, membanggakan orang tua, dan juga membanggakan sekolah kita, membanggakan kita semua, dan terlebih-lebih kalian mempermuliakan nama Tuhan. Dan tentunya perjuangan ini belum selesai. Masih ada tahap-tahap berikutnya yang harus dihadapi. Masih ada perjalanan hidup ke depan yang harus kita lalui bersama-sama. Tetapi pesan saya, mari setiap kita, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita pegang akan firman Tuhan ini. Kita tetap berharap bahwa tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, mari kita berkata di dalam kehidupan kita, yaitu seperti di dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus percaya kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan selalu berdoamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berlaku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya,
Pengumuman hasil kelulusan SDK Aletheia angkatan yang ke-6 tahun pelajaran 2020-2021. Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan Sang Pemelihara hidup serta Gembala Agung, pada pagi hari ini saya ingin mengumumkan hasil kelulusan berdasarkan rapat Dewan Guru SDK Aletheia dan sesuai dengan standar kelulusan. Hasil rapat Dewan Guru SDK Aletheia adalah lulus 100%. Tepuk tangan. Dalam kesempatan ini, Ibu juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Svarensa Tanaka, seorang siswi yang berhasil mendapat juara umum dengan nilai rata-rata US tertinggi, juga mendapatkan nilai sempurna matematika dan ilmu pengetahuan alam. Selamat, kiranya Tuhan memberkati. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, siswa-siswi kelas 6 SDK Aletheia angkatan 6 yang berhasil lulus adalah Albert Davirgos Bong, Angelina Chandra, Christine Hana Winarko, Cindy Florencia, Eric Pipang, Evelyn Aurelia Jaya, Varensa Tanaka, Fiorentina Natasha, Ivana Restela Marian, Jennifer Kensi Valentino Tan, Laurencia Angelin Sumarli, Lionel Drew Martianus, Matthew Raja Nathanael Butar-Butar, Melin Aurelia Sutaji, Nelson Tan, Nevlin Jekonia, dan Yosani Olivia. Untuk kelas 6B, Alexandro Jefferson Hari, Alicia Jen Delvila, Brandon Nathan Liu, Catherine Eliana Teja, Devon Darnelius, Devi Luciana, Joanna Rosalind More, Jonathan Vito Morales, Kayla Jane Ho, Lady Lovely Surya Winata, Maria Estefania, Rafael Domenico Zakaria, Russell Christopher Wijaya, Theophilus Ozaze Fu, Vincent Alexandro, Vincent Octavianus Jonathan, William Winata, dan Yeskiel Gunawan. Demikianlah pengumuman kelulusan untuk siswa-siswi SDK Aletheia angkatan ke-6. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pelepasan ini, orang tua yang kami cintai, beserta teman-teman dan adik kelas yang kami banggakan.
Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kepada kita pada hari yang indah ini. Seiring berjalannya waktu yang terus berlalu, tidak disangka kita telah sampai pada pertemuan terakhir kita dari proses pembelajaran kita di tingkat SD. Pada momen yang bahagia ini, saya akan mewakili teman-teman kelas 6 saya untuk menyampaikan pesan dan kesan selama menuntut ilmu di sekolah tercinta ini. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah mengajar kami dengan penuh kasih dan sayang. Kami sangat mengapresiasi kerja keras yang telah Bapak Ibu Guru lakukan tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan kami yang cerah. Saya juga sangat berbahagia karena selama ini dapat menciptakan banyak kenangan ceria bersama teman-teman. Saya bersyukur atas semua teman-teman yang telah mendukung saya. Sebentar lagi kita akan berpisah sekolah, tetapi janganlah perpisahan ini menjadi akhir dari pertemanan kita, melainkan menjadi awal dari pertemanan kita yang semakin diakrabkan. Tidak lama lagi kita akan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Saya harap di kemudian hari kita semua dapat menjadi pribadi yang baik, lebih rajin, dan menyebarkan hal-hal positif kepada sesama di dunia ini. Selanjutnya, sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu kami menyadari kesalahan dan kelemahan kami yang selama ini mungkin telah menyulitkan Bapak Ibu Guru selama proses pembelajaran kami. Seringkali juga kami berbuat dan berkata salah kepada sesama selagi duduk di bangku SD ini. Karena itu maafkanlah kami atas kesalahan kami yang baik disengaja maupun tidak. Sebagai harapan yang terakhir dari kami, janganlah lepaskan kami dengan amarah dan penyesalan, tetapi hantarkanlah kepergian kami dengan doa dan senyum yang penuh harapan. Kiranya di kemudian hari kita dapat menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan membanggakan orang tua serta Bapak Ibu Guru, dan memuliakan nama Tuhan di mana saja. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Oke, semua yang ikut di dalam ibadah pelepasan, baik orang tua, siswa maupun anak-anak dan guru semuanya, kita bersyukur di akhir dari ibadah ini Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Dan harapan saya sekali lagi dan ucapan saya adalah selamat kepada anak-anak kelas 6, selamat atas kelulusan dan prestasi yang sudah dicapai selama ini. Ingat, ini bukan hanya karena usaha kalian, tapi ini juga berkat Tuhan yang memberikan kepintaran dan potensi dalam diri kalian. Jadi kembangkan terus potensi di dalam jenjang yang lebih lanjut, asah hatimu supaya makin menyerupai dengan Tuhan. Ya, selamat sekali lagi, selamat berkarya. Tuhan terus boleh menyertai kalian dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kami boleh melepas anak-anak didik kami yang sudah 6 tahun bahkan belajar dengan giat, bahkan di situasi pandemi yang sulit untuk mereka belajar, mereka masih tetap bertekun, mereka berusaha dengan keras untuk bisa belajar dengan maksimal, menimba ilmu, dan belajar juga takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, masa-masa yang sulit di dalam 1 tahun lebih ini, anak-anak kelas 6 ini sudah mampu melaluinya. Kami percaya ini bukan karena usaha kami semata-mata, tapi Tuhan memberkati usaha, baik guru-guru yang mengajarkan, baik anak-anak yang sudah juga bertekun di dalam belajar, baik orang tua yang juga mendukung selama ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, orang tua yang Kau berikan ini, orang tua yang memberikan support penuh untuk pendidikan anak-anak di tempat ini. Kami bersyukur untuk kerjasama yang terjalin selama ini. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kelas 6 ini. Ketika mereka sudah selesai lulus dari tempat ini, pembelajaran mereka belum selesai. Mereka mengikuti jenjang yang lebih tinggi daripada ini, kesulitan yang lebih besar daripada ini, tanggung jawab yang lebih besar daripada ini. Bahkan mereka dituntut untuk lebih mandiri daripada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberkati anak-anak Tuhan ini satu persatu, dimanapun mereka bersekolah nantinya, dimanapun mereka melanjutkan studinya, mereka ingat akan apa yang sudah menjadi teladan dari guru-guru, apa yang diingatkan di dalam hal-hal baik untuk menjadi karakter hati mereka yang dibentuk ini. Mereka ingat selalu akan ajaran-ajaran Tuhan yang ditanamkan di dalam hati mereka, supaya kemanapun mereka pergi belajar, jika mereka melibatkan Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan menyertai mereka dan membuat mereka berhasil di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan masa depan anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih-Mu menyertai mereka. Anak-anakku yang kelas 6, biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kalian senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Allah Tritunggal, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan juga karunia dari Kudus boleh menyertai anak-anak kami ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah rangkaian acara dan ibadah pelepasan dan kelulusan kelas 6 angkatan ke-6. Selamat untuk para siswa angkatan ke-6, kiranya tetap hidup dalam mengandalkan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.